banget untuk mengambil Beatrix, apalagi untuk head to head match up dengan Lee Sun-shin di bagian late game. Sun-shin akan sangat amat sulit untuk masuk ke dalam lini belakang dari teman-teman tim Geek Farm Junior. Kalau seandainya mereka bakal go dengan baris jungler, namun mereka juga belum mengamankan satu jungler yang pasti. Link mungkin bakal jadi pilihan karena sudah 3 backline yang dimiliki oleh RRQ Sena. Ada Farsha, ada Rafaela dan juga Lee Sun-shin. Sementara balik lagi dengan hadirnya Chow dan juga seorang Pakito, pick Link ini bisa menjadi pedang bermata dua. Apakah akan ada kerusuhan yang terjadi? Link yang ternyata kita semua mengira baris menjadi jungler, salah. Tapi langsung aja ini kita Ranger Mars bersama Profesor KB, kita terjun ke Land of Dawn di game yang pertama antara RRQ melawan Geek Fam. Alright, Jebun berada di alam lane sebenarnya seorang Violence, dan kemungkinan besar kali ini para pemain dari tim RRQ Sena dan juga dari tim Geek Fam Junior ini bakal sedikit bermain dengan aman di bagian gold lane-nya. Tapi kayaknya dari sisi EXP lane-nya mereka agak sedikit barbarian tuh. Kalau misalnya aku lihat Yami sudah level 2 dan Maeve masih level 1 karena gerobaknya belum meleduk balon hijau. Profesor KB dan Maeve benar, kalau misalkan untuk mempermudahnya. Tapi untuk melihat dari 4 hero yang hadir dari RRQ Sena, mereka emang lebih butuh kuantiti sih ketimbang daripada ganking yang kecil. So Geek Farm Junior, apakah mereka bisa untuk memanfaatkan split push karena mereka punya link di sini, Ranger Mas? Oke, tapi kali ini lihat di arah bottom lane Pakuito mendominasi dari seorang Uzumaris, dan bahkan Pakuito yang memiliki level 2 sama dengan seorang Xbox-nya. Tapi lihat Banana kali ini benar-benar menjadi pisang yang cukup nakal. Pressure yang diberikan cukup luar biasa. Bahkan Rapture sekalinya harus turun membantu posisi EXP lane-nya. Talia silakan. Iya, sementara dari Uzumaris juga masih terus mencoba untuk mengamankan court buff-nya. Sementara dari Banana sudah mulai mencolok. Ini memang agak cukup sulit ya antara Xborg yang akan berhadapan langsung dengan seorang Banana. Tapi satu tetes darah terakhir, hampir saja Uzumaris bisa menjadi first blood tapi masih bisa selamat. Sementara Hans menyicil karena seorang Valen sudah ada Templars of Blade tapi terlalu jauh. Masih ada Flame Shot. Sayang sekali langsung aja di-TB-in oleh adanya Banana dan juga Blast kali ini Ranger Mas. Oke, tadi sayang sekali tidak berhasil ditumbangin, dan adalah keputusan yang tepat dari seorang Hans karena mengingat masih ada flicker dari seorang Violence. Tapi dari top lane sana dari seorang Maeve bakal bisa langsung saja di solo pick kalau sudah level 4. Dan ini cukup berbahaya karena kita lihat Maeve ini punya level di bawah seorang Yami dan darahnya hanya 1/4. Lihat langsung di solo pick begitu saja, tapi ternyata one hit tidak berhasil. Sedangkan ada Hans di sana dengan Deviant Sword-nya 1 hit terakhir tersebut telah didapatkan oleh tim Geek Fam Junior. Keuntungan yang sangat baik bagi Geek, dimana kali ini sudah menumbangkan Yami. Yang kita tahu Yami bakal ngeselin banget nantinya untuk menculik pergerakan dari Geek. Sementara sudah ada Violence mulai sekarang dicicil aja dan dioper langsung Federacer untuk memukul mundur Rapture bersama dengan Vince di area belakang. Sementara Hans yang tadinya sibuk untuk mengambil gold shield sekarang langsung aja harus kembali pulang kali ini. Oke, kalau tapi misalkan ternyata di menengok sana dari Geek Farm ya, Ranger Mas ya, aku lebih concern terhadap hati-hati untuk teman-teman RRQ Sena ketika mereka sendirian, karena farmingan Geek Farm itu bukan farmingan yang kayak turtle atau objektif kayak sekarang RRQ Sena lakuin, tapi hero. Dia bakal farming dari kill hero. dan enak banget dengan adanya Jebun. Jujur aja dari seorang Hans, melihat adanya seorang Jebun tidak menggunakan Purify, ini mungkin knock-up-nya sangatlah bisa mengganggu dan bahkan Wings by Wings bisa di-cancel. Tapi melihat pergerakan dari RRQ Sena, mereka benar-benar ngasih space waktu banget untuk seorang Flash mendapatkan farmingannya. Violence bakal diberi pasar, Deviant Sword digigit oleh Maiter Lupa, dapat oleh keluarga, Violence menjadi pilihan dan bahkan dapat 1 poin tambahan. Dan di sini Rapture bisa saja tertumbangin dan Jebun masih sama dengan seperempat darahnya. Tapi Mountain Shocker dibuka, bukan Mountain Shocker, dan berhasil mendapatkan keluar dari arah bottom lane, Talia. Yes, berhasil untuk mengamankan Little Wonder, tapi langsung aja dihapuskan begitu saja oleh seorang Banana. Sementara Vince masih gak ingin bergerak berhadapan 1v1 situation bersama Jibun. Hati-hati, Link-nya udah mulai bandel mendominasi jungle dari RRQ. Langsung aja ditonjok mundur oleh Banana, sedikit taunting, tapi kita akan melihat sebentar lagi bakal ada turtle yang nampaknya akan menjadi perebutan. Karena di menit keempat, kali ini networknya masih sama banget antara RRQ dan
Oke. juga Geek di sini. Oke, Oh. dan bahkan kali ini mereka kehilangan lagi 1 buah poin tambahan. Violence menjadi makanan lagi untuk Biden Kupa. Tapi Banana di depan sana masih ada 1 buah knockout yang dikeluarkan. Rapture menjadi pilihan dan Kobe flicker lagi langsung ditumbangin kan, tapi ternyata tidak satu terakhir flicker digunakan. Mau gak mau, dan bahkan dari Banana sendiri masih menunggu desnya. 1 bola sisa nih, apakah flicker? Oh my god, Uzumaris Naruto. Apa yang terjadi flicker ke arah yang salah? Nggak ada yang lihat, bosku. Dan Jebun membuka Feder SC masuk ke arah belakang dan bahkan terus diamankan dengan 1 barat tribus yang meninggalkan 1 buah link tanpa blue buff kali ini bisa saja diamankan dari para pasukan Geek Pub Junior. Hampir Yes, adalah tapi kata yang sementara- cocok tuh. Iya, Iya, silakan. itu kata-kata tadi yang flame cocok. shotnya Iya, nyaris gimana banget tadi? berhasil untuk nge-take down, tapi sayang sekali masih bisa kembali ya dari seorang Esbol yang padahal dia belum mempunyai immortal. Tapi tunggu dulu, sudah ada Vince juga yang membuka Seima Umbrella, tapi sayang sekali damage yang diberikan oleh Sunsin masih terlalu sakit masuk ke arah Kagura. Sementara Uzumaris melihat adanya Feather Ice Strike tidak berani untuk mendekat kali ini Profesor KB. Ya aku nggak ngerti kenapa Hans tidak langsung mempop up tadi dari Tempest of Blade, padahal di posisi dia bisa menangkap 2 bahkan 3 hero sekaligus. Dan sekarang Hans agak sedikit ketinggalan dari sisi Blaze-nya dengan 1 level yang ada. Dan karena ini adalah Link, aku lebih takut kalau seandainya Yami nanti di late game benar-benar bisa menghentikan pergerakan dari Hans-nya. Karena kita tahu sendiri ketika tidak ada Tempest of Blade, Link tentunya akan lebih mudah lagi untuk di pick off. Oke, bang, coba lihat dimakan oleh seorang Bars di depan sana. Bang, coba dijalan 1 Voltage Shock, harus hilang Parsanya. Burungnya terlumat dengan jelas. Sedangkan di arah top lane sana mencoba untuk nge-defense 1 buah turret. Dan para pemain dari tim Geek Pub mendapatkan 5 poin kill. Walaupun kita lihat berbanding jauh dari segi goldnya. 2000 gold di menit yang ke-6 ini bukan hal yang kecil loh, Talia. Iya, dan kali ini kalau kita melihat dari segi networknya berbeda 1024 detik lagi ini Turtle yang akan menjadi objektif terus-terusan oleh RRQ nampaknya harus mulai dikontes oleh Geek. Yang padahal kita tahu ya di sini hero-hero dari Geek masih cukup sustain, ada Myvis, ada Uzumaris dengan S-Borg-nya bersama dengan Rapture. Tapi kenapa nih kira-kira Profesor KB, kenapa Geek tidak agresif bermain ke arah seorang RRQ? Iya, kalau misalkan kita menengok ada hadirnya Rafael atau Violence di menit yang ke-6 sekarang kayak udah Oh my punya 1 god, favorite. please! Dapetin 1 poin kill, Wow. tapi kali ini Hansa terbuat sangat beban. Bakal dipakai kali ini bebas sekali dari blue buff-nya. Pengen ngomong bebas sama blue buff jadi keblas. Ya kan? Retribution telah diamankan. Berhasil coba dipasang. Trigger ke arah belakang. Raptor di depan sana. Dan Link tanpa blue buff. Bagikan aku tanpa kamu. Fokus menuju ke arah Turtle. Bakal coba didapatkan oleh tim RRQ Sena tanpa ada kontes sama sekali seperti Profesor Kabit. Iya, seperti yang tadi sempat Alia tanyakan juga, kenapa nggak bermain agresif? Violence, Rafael. Oh, dicuri loh. Dicuri Raptor, pencuri Turtle kali ini macam Rapture. Kupa. Dan karena Blaze nggak punya retribution kali ini kehilangan 1 buat Turtle. Permainan yang luar biasa. Rapture. Ini aku yakin nih. Abis ini Kupanya makan Royal Candid fix banget. Soalnya dia pintar banget untuk dapetin 1 turtle. Dan bahkan dengan pergerakan seperti ini RRQ Sena seolah menjadi rugi. Karena apa? Karena udah mulai memasuki menit ke-9 nanti mereka harus ngumpul berlima. Sementara Giva mereka bisa split push di sini. Oke, betul sekali. Banana di sana, Flash dikeluarkan, hampir saja menumbangkan, tapi fans masih ada 1 yang terakhir. 2 terakhir dikeluarkan, Raptor menjadi pilihan, langsung ditumbangkan dan dimakan begitu saja di arah mid lane. Bahkan Kaguranya pun gak bisa membantu pergerakan dari para seorang Raptor karena di sini Kaguranya sama sekali gak punya nyawa, sama sekali gak punya darah. Sedangkan Hans mencuri kesempatan dalam kesepitan seperti para pemain yang melihat adanya potensial split push di arah top lane. Yes, di area mid lane terbaik time otomatis dari seorang Link. Melihat adanya free space yang ada, langsung merontokkan semua turret yang ada di top lane. Bahkan kali ini Jibun langsung nge-build ke arah Lightning Trenchant untuk makin menambah burst damage dari Feather Ice Strike-nya. Mountain Shocker di pop up, memberi info apakah bakal ada yang bandel lagi ingin mencuri turret dari RRQ. Tapi ternyata Yami yang di sisi top lane justru berusaha untuk membalaskan dendam. Sementara Hans langsung mengusir dengan ada Templars of Blessed. Sudah datang juga seorang Violence yang langsung membantu pergerakannya di sini Ranger Emas.
Oke, tapi ternyata Fed Esther telah di-pop-up dan para pemain dari tim RRQ Sena nggak tahu ada keberadaan dari seorang Hans. Hans, kalian bakal berada di garis depan. Nggak ada tapi Soblet, nggak ada Purple Buff. Memilih untuk terlebih dahulu. Satu rumah bawah dengan Frega belum dikeluarkan dari Banana masih mau lebih. Dan bahkan immortality-nya harus pecah dari seorang Uzumaris. Melihat best datang menuju ke arah Soblet. Para pemain dari tim Gifem bakal standby, bakal ada tim fight. Tapi ternyata mereka sadar. Mereka kekurangan dari segi power. Tidak ada Purple Buff dan memilih untuk retreat. Talia silakan. Yes, memilih untuk retreat tidak ingin terlalu mengambil resiko di sisi lain karena kita sudah melihat adanya Lord yang pertama sudah hadir kali ini di Land of Dawn. Otomatis kalau sampai seorang Kupa yang nakal tadi berhasil untuk mencuri lagi Lord yang kali ini bakal menjadi kesempatan momentum banget bagi Geek untuk mulai mengejar lagi dari segi network yang sudah tertinggal 3000 di menit yang ke-10. Blast melihat hero-hero dari Geek sangat amat tebal langsung membuat Malefic Roar. Sementara itu kita melihat adanya Lord yang langsung diamani dengan mudah kali ini oleh RRQ Ranger Mas. Oke, dan kita lihat juga di mana dari segi itemnya Malefic Endless Battle dan sekarang kayaknya menuju ke arah Wind of Nature ya, WON atau enggak ya Demon Hunter Sword untuk bisa menumbangin seorang Baras itu sendiri. Tapi melihat damage yang sudah cukup untuk menumbangkan Baras, perbandingan level yang cukup jauh, aku melihat kayaknya lebih ke arah Wind of Nature dari segi itemnya. Gimana Profesor KB yang terhormat? Ya, possibility untuk Wind of Nature benar-benar sangat tinggi, apalagi Hans kerap kali mengincar ke arah Blaze semenjak menit-menit awal. Tapi Hans juga di sini belum cukup damage yang bisa menumbangkan seorang Blaze, apalagi kita tahu sendiri Traceless menjadi satu titik tumpu dari seorang Ishunshin sehingga dia bisa melakukan escape dari gencatan perang seorang Hans kalau saya dia benar-benar mengincar ke arah belakang. Namun yang harus diperhatikan sebenarnya bukan Blaze tapi Yami. Yami dari tadi seolah tidak terlihat, tapi itemization-nya dia udah cukup lengkap dan bahkan untuk melakukan speed push sendiri dia juga sangat mengerikan dari Yami. Bakal saja dipikul tapi ternyata Flicker digunakan mencoba untuk mengcover dari Jebun dan juga Violet. Jebun sekarang menjadi pilihan kedua, tapi Yami sepertinya sudah mulai membantu kembali. Web yang dikeluarkan. Hans ini dipanggil sekali langsung tumbang di arah mid lane, dan bahkan di arah mid lane para pemain dari tim RRQ Sena berkesempatan mendapatkan inhibitor di dua lane yang berbeda. Ini berbahaya Profesor dan juga Talia. Silakan Talia. Yes, ini berbahaya banget dimana kita melihat menyisakan inhibitor aja di area mid dan juga bottom lane, sedangkan di area top lane nampaknya bakal menjadi sasaran selanjutnya oleh RRQ untuk mengamankannya. Blast, benar banget tuh Ranger Mas langsung mengamani Demon Hunter Sword yang bakal bikin meleleh dari seorang Barat yang super tanky. RRQ sangat mendominasi di menit yang ke-12. Sebentar lagi Lord akan hadir yang sudah enhance, sementara itu di area top lane Uzumaris sudah sekarat, dapat softblade dibuka. Jipunnya yang pertama kali menjadi sasaran, tapi walaupun begitu dia berhasil menukarkan nyawanya dengan satu nyawa dari seorang Uzumaris kali ini di area top lane Ranger Mas. Oke, tapi kalau menurut aku di menit segini udah nggak worth it ketika Jebun tumbang karena dia adalah salah satu high ground yang sangat dibutuhkan walaupun ditukar dengan Uzumaris sekalipun, kecuali ditukar sama Fines. Kenapa? Karena Fines ini bakal menjadi salah satu hero damager terkuat dan bahkan menjadi tombak utama untuk Geek Fam Junior karena Hansnya. Possibility dia untuk masuk ke arah backline itu benar-benar sulit sekali. Melihat damage dari Blaze yang udah besar banget dan bahkan Barat sekalipun nggak bisa menahan, Hans coba bisa follow up. Hans melakukan solo pick off mungkin ketika adanya Jebun yang sudah terlihat. Tapi Fights ini dengan payungnya, ketika payungnya mendekati para pemain dari tim RRQ Sena, Fights nggak harus membuka badan. Dan itulah kenapa aku bilang Fights untuk saat ini menjadi salah satu tombak dari tim Geek 5 Junior. Profesor KB silakan. Iya, seperti yang tadi aku bilang bahwa damage dari Hans juga masih belum cukup untuk menumbangkan seorang Blaze, makanya dia tidak terlalu membutuhkan Wind of Nature kecuali kalau dia mau go ke arah Immortality. Karena kalau kita ngomongin soal late game, Vince benar banget dia bakal ada memiliki mungkin satu burst damage yang cukup mengganggu, dan itu yang mungkin bakal jadi kelemahan dari Ishunshin di bagian late game. Ada coba team fight di arah Purple Buff dari tim Gifem juga nggak mau ngelepasin begitu aja, tapi ternyata lihat diturunkan dan bahkan Hansnya dapat sobat terus digunakan begitu saja, maka masih mencoba di sekarang belakang tapi
Rapture dan juga Magnezy mencoba untuk mengcover dengan cukup baik. Hans pun benar-benar tak berdaya, kehilangan purple buff-nya again and again, Talia. Yes, di sini Hans sudah kehilangan purple buff ya, dan pemain dari Geek sudah cukup sekarat. Itu kenapa mereka harus kembali pulang. Sementara tadi ada sedikit flame shot yang sayang sekali tidak terkonek ke arah seorang Uzumaris maupun Vives. Padahal itu kalau kena bakal langsung menjadi instant kill. Tapi tunggu dulu, lihat di sisi top lane sudah ada Hans yang nampaknya mulai bandel ingin mendorong dan mencuri inhibitor turret di area atas. Tapi diketahui keberadaannya kali ini karena sudah ada Mountain Shocker juga yang langsung aja di pop up oleh seorang Blast kali ini. Silahkan Ranger Mas. Oke, satu kali panah dengan bukan basic attack pasifnya aja kena seperempat ke arah seorang Hans. Bayangin kalau semua pasif dari Blaze nyala, ini bakal cukup berbahaya untuk menumbangkan seorang Hans di menit yang ke-14. Dan memasuki menit yang ke-14 kali ini, Violence di garis depan membuka vision, Banana flicker ke arah belakang. Hans bakal coba untuk menuju ke arah belakang dan ternyata Lord Zaman ke seorang Blaze. Dan lihat, combo cobro, Violence masih bisa kabur. Di belakang sana Jay memberikan damage dan dapat kill possible dari seorang Blaze. Saat ini Blast menumbangkan seorang Uzumaris, dan bahkan di sisi lain Linknya dikejar, mau kemana, nggak boleh pulang. Tapi ternyata Hans memang si pengumpat unggul kali ini. Dia berhasil mengumpat dengan baik dan bahkan bisa pulang tapi tanpa ada kawanan dari kawan-kawannya. Cuma bisa sendiri mempertahankan high ground yang bakal coba didorong masuk oleh arah Kisena, Talia. Yes, menyisakan seorang Hans sendiri mengandalkan hanya dari Temples of Blade untuk nge-clear dan menahan damage yang diberikan Lord. Tapi kali ini sudah datang bala bantuan, tapi lihat bagaimana seorang Ling langsung mendapatkan damage yang sangat sakit. Flame shot di open juga, tapi teman-teman dari hierarki fokus ke arah objektif turret, mencoba untuk mendobrak langsung ke area base-nya. Kali ini dari seorang Blaze, lihat monster kill bakal berhasil mendapatkan seorang barat yang sangat sustain, mencoba untuk double kill, berhasil dikantongi Kagura, mengincar untuk triple kill. Looking for Mania dari Uzumaris cukup sekarang, tapi sayang sekali base-nya, even Lord-nya tidak disentuh sama sekali oleh Geek Fam kali ini, Ranger Mas. Ya, betul sekali, dan berhasil dengan satu buah freestyle dulu bos dari Yami mendapatkan poin tambahan. Dan posisi kali ini Blast berhasil membawa